Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Juli Santri sebagai host dari Creative Podcast hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu nih, seorang mahasiswi yaitu Kak Ana. Sapa dulu dong Kak Ana. Hai semuanya. Jadi Kak Ana ini salah satu mahasiswi yang udah pernah ikut pertukaran mahasiswa merdeka itu ya? Iya betul lah. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya tentang PMM, boleh lah ya? Boleh. Ngomong-ngomong Kak Ana ini sekarang semester berapa ya? Sekarang itu saya semester 6. Oh, berarti ikut PMM-nya di semester Lalu semester 5. semester 5 ya. Iya. Kak Ana ini orang asal mana nih? Saya asal dari Bandar Meriah. Asli Gayo lah ya. Iya, Gayo. Di sana dingin ya Kak Ana? Dingin kali Ya di sana. Tapi dengar-dengar di sana banyak wisata ya Kak Ana? Iya, kebetulan di sana itu banyak wisatanya. Salah satunya itu di Danau Toba. Oh, itu di Takengon ya? Iya, di Takengon. Ada rekomendasi nggak nih Kak Ana wisata yang enak gitu buat kami yang nggak biasa dari sana kan? Yang lagi hits di sana sih sekarang itu wisatanya camping ya. Oh, camping. Oh Iya. iya, lagi hits banget ya. Ya, jadi banyak yang dari kota panas itu ke sana buat camping. Iya. Enak lah ya. Nanti bolehlah kami buat teman-teman di rumah juga diajak ya ke sana. Boleh, nanti kita ke sana rame-rame. Boleh. Lanjut aja ya nih sama pertanyaannya Kak Ana. Syarat untuk mengikuti PMM itu apa-apa aja ya Kak Ana? Nah, untuk syaratnya itu kemarin ada beberapa ya. Salah satunya itu transkrip nilai, terus surat kesehatan, BPJS, sertifikat vaksin, sama surat SPTJM. Itu udah ada format dari mereka sendiri, kita tinggal ngisi aja. Oh iya. Kalau untuk memenuhi persyaratan itu, menurut kakak susah banget nggak sih kak buat maksudnya kayak melengkapinya atau kayak mana buat ngurus di kampusnya gitu? Kalau menurut saya sih yang nggak susah-susah banget ya, karena kan itu transkrip kita bisa ambil dari portal. Cuman kita itu ada tanda tangan dari Kaprodi, cuman nyari Kaprodinya aja nggak susah, karena kan Kaprodi banyak urusan ya kan. Iya juga sih ya. Susah untuk dijumpai. Kalau kesulitan dalam melengkapi persyaratan tuh ada nggak kak? Kalau kesulitannya itu kemarin saya apa ya? Ini sih cari dosennya tadi kan. Oh iya ya. Cari ibunya. Terus ini kemarin apa namanya? Saya kan nggak punya sertifikat vaksinnya. Awalnya itu ada cuman yang pertama. Iya. Jadi persyaratan kemarin tuh surat vaksinnya harus sampai yang vaksin ketiga yang booster itu. Nah, jadi saya nggak ada. Terus saya tanya-tanya sama teman kan, ternyata memang vaksin itu udah di ini, sertifikatnya memang udah dikasih sama pemerintah, memang menyeluruh semua ada. Cuman kita lihatnya itu dari aplikasi. Oh. Ya, jadi download di sana udah ada semua. Alhamdulillah ya. Iya, Berarti ada. lancar-lancar. Iya, lancar. Kalau untuk pendaftaran PMM itu kan, selain berkas-berkas tuh ada kesulitan lain nggak kak? Atau apa persiapan lain yang kakak siapin buat PMM ini apa aja? Nah, kebetulan kemarin itu sebelum saya daftar tuh kan saya cari tahu dulu ya kan sama yang udah alumni sebelumnya. Oh iya. Saya tanya-tanya kan persyaratannya apa aja. Nah, katanya itu ada kayak ini apa namanya? Tes kebinekaan gitu kan. Terus saya mikir tes kebinekaan ini apa ya, kayak enggak asing gitu, terus sulit enggak ya? Ternyata pas udah dijalani enggak sulit. Dia tuh kayak cuma nanya tentang ke pribadi kita. Kayak rasa toleransi sih isinya di sana. Oh iya. Kalau nih waktu kakak nih mengupload berkas-berkas tuh ada kesulitan nggak kak? Kayak misalnya susah terupload lah apa? Kalau kemarin kesulitannya itu kendalanya sih cuma jaringan ya, karena kan kita menggunakan jaringan internet yang mana jaringan internet itu yang nggak selalu stabil kan. Jadi susahnya di situ kemarin, kayak ada hambatan kayak itu, kayak susah diupload gitu karena dia ada maksimal ini sih besar foldernya gitu. Oh iya. Jadi kalau dia terlalu besar nggak bisa ini ke upload, jadi harus dikurangin dulu. Jadi gitu ya. Kalau ini misal ada wawancara nggak kak, atau udah keterima dulu atau kayak mana baru ada wawancara? Kebetulan untuk tes pertukaran mahasiswa ini tidak ada wawancara khusus.
Cuman ada yang saya bilang tadi tes kebinekaan, yang mana tes kebinekaan ini dia itu waktu kita mengisi sambil kayak direkam gitu, jadi kita nggak boleh main-main. Oh. Cuma itu aja sih, karena kalau wawancara khusus gitu secara detail nggak ada. Untuk pemilihan kampus nih Kak, yang kita pilih di PMM itu gimana sih Kak prosesnya? Ada berapa kampus kayak gitu? Nah, untuk pemilihan kampus sendiri itu kita ada 7 opsi kampus yang dipilih. Yang mana yang pertama sampai ketiga itu yang berbeda pulau. Karena kan kita ini pertukaran mahasiswa ya, tidak boleh sama pulaunya. Jadi pilihan 1 sampai 3 itu harus di beda pulau. Misalnya pertama kayak ngambil di Pulau Jawa, yang kedua di Pulau Kalimantan, terus Sulawesi gitu kan. Pokoknya nggak boleh sama. Nah, kalau pilihan ke-4 sampai 7 itu boleh di sama yang ini, sama pulau. Misalnya tadi kayak ngambil kayak ngambil misalnya kayak di daerah Semarang ada beberapa kampus. Jadi kita bisa ambil 2 atau 3 yang kita minati gitu. Berarti ada banyak pilihan, 7 ya Kak ya? Iya, 7 kampus. Kalau tanggapan orang tua Kakak nih mengenai PMM ini gimana, kayak mendorong ataupun nggak setuju atau kayak mana? Kebetulan saya pas ikut PMM ini saya awalnya nggak bilang sama orang tua, karena ini kan keluar dari Pulau Sumatera ya, takutnya nggak diizinkan gitu. Jadi saya awalnya nggak ngomong. Terus saya mikir juga kalau saya nggak ngomong sama orang tua, nggak kasih tahu, nanti seandainya lulus gimana gitu kan. Jadi setelah saya mendaftar gitu, sudah semua berkas segalanya saya urus, terus saya bilang sama orang tua bahwasanya saya ikut pertukaran mahasiswa gitu. Terus orang tua bilang, oh iya nggak apa-apa, kapan lagi bisa keluar daerah gitu. Jadi orang tua saya alhamdulillah mendorong saya, mendukung gitu. Berarti ini Kakak daftar dulu ya, udah diterima baru? Iya, baru dikasih. Karena takutnya nggak dikasih gitu kan. Ya. Tapi ternyata alhamdulillah orang tua tuh mendorong. Berarti orang tua taunya pas sudah diterima ya? Iya, sebelum sih saya sudah daftar belum diterima. Iya, belum pengumuman gitu kan. Tapi saya udah kasih tahu karena takut ini kan tiba-tiba lulus terus kita bilang sama orang tua, ya orang tua nggak ada persiapan segala macam, nggak tahu tiba-tiba pergi kan, susah. Itu kan ada banyak nih Kak pilihan dari kampusnya. Itu Kakak ada kesulitan nggak milih kampusnya? Karena kan kita nggak mungkin sebagian kita nggak terlalu tahu daerah mana itu kampusnya. Ya itu kebetulan saya pas daftar itu bareng sama teman-teman saya kan. Jadi kami itu sharing gitu. Sebelum kami memilih kampusnya itu kami udah cari tahu dulu ini kampus dekat daerah mana, terus akreditasnya apa, terus di dalamnya itu bagaimana sih, ada nggak, terus ini saya lihat jurusan saya yang biar sinkron gitu kan. Jadi saya cari tahu dulu sih sebelum saya pilih kampusnya. Oh iya, berarti pas Kakak udah pilih tuh kan, ini ada kampus yang misal Kakak suka, ada pasti nggak semua sampai 7 itu emang yang diminati kan. Jadi ini Kakak ada pilih beberapa, Kakak lulusnya di yang emang Kakak beneran suka atau pilihan keberapa gitu? Memang kalau untuk pemilihan kampus sendiri awalnya saya tuh lihat teman yang lalu ya, yang PMM 2 itu saya kayak pengen tertarik itu di ini Universitas Semarang gitu kan. Tapi kayak nggak mungkin lulus di sana karena itu universitas negeri yang terkenal gitu kan. Jadi saya udah kata teman saya, ini ngambil di di Bali aja, dia bilang gitu. Terus yang di Bali kan terkenalnya itu Udayana ya. Tapi kayak saya tuh udah feminis gitu pemikirannya kan. Pesimis ya. Pesimis itu kayaknya nggak bakal lulus nih, soalnya universitasnya itu besar negeri kan terkenal. Terus kata teman saya, ya udah ambil ini aja, Undiksa Pendidikan Ganesha gitu kan. Jadi saya ambil aja. Terus awalnya tuh kayak random, saya pilih aja, ya udah tekan yang pertama pilih Pendidikan Ganesha, yang kedua itu kalau nggak salah kemarin saya pilihnya Erlangga kalau nggak salah, lupa saya. Jadi saya pilihnya itu karena rekomendasi dari teman-teman gitu kan. Terus udah pilih, ternyata saya buat yang pertama sampai 7 gitu. Terus udah ini kan pengumuman itu nggak salah setelah 2 minggu deh kayaknya kalau nggak salah hari itu. Terus kayak pas
mau buka gitu kan aplikasinya, karena banyak yang akses jadi susah, Iya, error kan, error, kayak ya. deg-degan gitu, saya bolak-balik sana sini kayak itu teman-teman, kayak mana ini kok belum nampak ya saya. Terus pas udah dilihat ternyata lulusnya di pilihan pertama tadi di Universitas Bali. Pendidikan Ganesha di Bali. Masya Allah. Berarti kakak lulusnya di emang yang di pengen ya? Enggak Yang dipengen pertama juga Semarang sih. tadi ya? Iya, pengennya itu Semarang, tapi kayak mikir nggak bakal lulus nih gitu. Jadi pas lulus di Bali gimana kak perasaannya? Jadi pas lihat itu kan dinyatakan lulus di Bali itu tuh kayak ada perasaan seneng pasti ya, tentunya karena kita lulus pertukaran. Terus kayak ada sedih juga soalnya Bali kayak jauh kali di sana gitu kan. Jadi kayak saya sedih gitu. Terus saya telepon orang tua nih. Saya bilang saya lulusnya di Bali. Terus dia bilang jauh kali di Bali. Dia bilang gitu, kenapa nggak ini aja di daerah Jawa? Dia bilang. Saya bilang tapi kan ini apa namanya, memang udah ditentukan dari sana, nggak bisa dipilih gitu. Jadi udah saya mikir udahlah nggak apa-apa buat pengalaman gitu. Oh berarti menerima. Iya. Berarti tanggapan orang tuanya juga baik ya pas tahu kalau kakak mau ke Bali ya? Iya ya, karena ya udah nggak apa-apa dia bilang gitu. Untuk sebelum keberangkatan ada nggak kak acara pelepasan dari kampus asal misalnya dari Unimal ini kan? Nah, kebetulan untuk pelepasan sendiri Universitas Maikusaleh juga buat gitu ya, secara simbolis yang nggak semuanya hadir karena pada pas ini apa pelaksanaan PMM itu kan Libur ya? iya libur. Jadi kalau kan udah pada pulang kampung gitu. Jadi cuman beberapa orang yang hadir di sana gitu untuk mewakili secara simbolis untuk pelepasannya. Di mana tuh kak? Kemarin itu acaranya di kampus ini Bukit Indah di GOR. Oh iya. Untuk keberangkatannya itu kak gimana kak? Memakai uang sendiri atau pakai dari yang ini pertukaran mahasiswa ini? Nah kebetulan ini kan masih proses ya, kita baru nyatakan lulus. Jadi untuk biaya awal itu dari kita pribadi karena uangnya itu masih dalam proses belum cair. Jadi semua biaya itu dari kita sendiri pas awal. Cuman kalau tiket itu enggak, cuman biaya hidup kita aja kayak makan kita gitu. Itu berarti awal kakak datang tuh masih pakai uang sendiri kan? Iya pakai uang sendiri. Tapi sebenarnya jatahnya udah ada. Udah, cuman kan namanya juga kita sama pemerintah ya, jadi butuh proses, kayak ada pengajuan dulu dan pengajuan juga butuh waktu gitu. Jadi nggak yang secara instan langsung ada gitu. Berarti sebulan berapa bulan pertama tuh masih ini ya, masih pakai uang sendiri. Nggak sampai sebulan sih, 2 minggu di sana itu udah cair. Oh cepat lah ya. Iya. Alhamdulillah kak ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kakak tahu nggak ada berapa mahasiswa yang lulus PMM ini dari kampus kakak ini? Nah kebetulan kemarin dari Unimal itu ada sekitaran 10 orang yang ke Balinya yang bareng satu kampus sama saya. Oh 10 orang ya? Iya. Kalau ada nggak sih kak perasaan sedih kakak waktu ninggalin kota asal nih kan mau ke Bali nih? Awalnya itu sedih pastinya ya, yang mana kan kita itu bakal satu semester di sana gitu ya, nggak bakal jumpa sama teman sama yang lain, jadi kayak sedih. Tapi saya mikir apa ini ya sedih, tapi kan di sana tuh saya nanti berbaur sama orang baru, jumpa teman gitu. Jadi ya udah, jadi rasa sedihnya tuh kayak hilang gitu. Banyak pengalaman lah Iya. ya. Selanjutnya ada nggak sih kak perasaan kita udah ya tadi perasaan meninggalkan berarti kalau ini kan ninggalin ini kota sama kampus. Kalau dari keluarga nih kakak pernah nggak jauh dari keluarga sejauh ke Bali ini? Belum pernah sih, ini pertama kali saya pergi jauh sendiri lama tanpa orang tua, ini pertama sih. Jadi gimana rasanya kak? Rasanya tuh pasti sedih dong, nggak jumpa sama orang tua ya, tapi itu lah saya mikir kapan lagi bisa keluar gitu dari daerah kita kan. Jadi rasa sedihnya itu tertutupi lah sama melihat Bali di sana. Insya Allah ya. Gimana tuh kak perasaan kakak pas sudah sampai di sana, kesan pertamanya di Bali itu gimana? Nah kebetulan saya hari itu pas ke Balinya itu sampai di Bali itu maghrib ya hari itu, karena
kami berangkatnya dari sini jam 10 pagi. Jadi transit dulu di Jakarta, sampai di sananya itu jam 7 jam 7-an lah. Jadi pas pertama turun dari pesawat, ya Allah, oh ini ya Bali gitu. Ya kan, terus masuk ke dalam gitu, terus pas sampai ya kan dijemput nih sama pihak di sana gitu, ditunggu. Terus pas pertama lihat di bandara tulisan Bali kayak, wah nggak nyangka ya bisa kesini juga gitu. Iya, karena kan biasa tengok di HP gitu ya, Bali, wah keren. Ternyata pas sampai sana, ya Allah ternyata saya bisa juga kesini gitu. Alhamdulillah sekali ya, beruntung loh kakak Ana ini bisa ke Bali, habis itu dibiayain lagi ya. Ya alhamdulillah ada rezekinya mungkin ya. Rezeki anak soleh ya. Kalau ini ada culture shock nggak, kayak misalnya perbedaan di sana sama di sini gitu? Kalau culture shock yang banget gitu nggak ada ya Kak, soalnya saya sebelum pergi udah searching gitu ya di Bali tuh kayak mana gitu kan kehidupannya. Tapi yang saya culture shocknya itu yang ini sih Kak, orang Bali itu kan ada apa namanya itu persembahan gitu ya, kayak sembahyang gitu kan, sembahyang orang itu kan. Jadi ada memakai apa itu alat yang namanya canang gitu kan, yang mereka bawa gitu pas sembahyang. Terus ada ini bau-bau dupa, yang mana di setiap depan rumah orang itu ada itunya dupa. Jadi kalau udah menjelang maghrib gitu jam 5-an, setengah 6 mungkin kan, itu udah aroma dupa udah banyak. Jadi culture shocknya di sana kayak Dupa itu kayak gimana Kak, bunga tuh? bukan kayak apa namanya itu, kayak sejenis lilin tapi bukan lilin yang dibakar gitu. Pokoknya aroma. Ya yang aroma itu. Jadi kayak saya culture shocknya di sana yang mana tiap sore itu udah menghirup aroma itu. Jadi kayak Pertama datang udah langsung itu ya. Aroma itu. Jadi saya tuh kayak badan itu ngerasa, ya Allah di mana Terasa ini? banget bedanya ya. Iya, karena aroma dupanya tuh sangat menyengat. Iya. Jadi gitu ya. Mm. Apalagi ya kita mau tanya ya. Kalau ini Kak, tempat tinggal kakak di sana itu disediakan universitas atau kakak cari di luar? Misalnya, Untuk tempat tinggal ya. Nah kebetulan untuk di kampus yang saya tuju itu mereka tidak menyediakan apa namanya itu tempat tinggal seperti asrama dan lainnya. Itu kita dianjurkan untuk cari kos sendiri ya. Nanti pihak kampus itu kayak cuman menyarankan ini ada kos kosong nih di dekat kampus, bisa kalian masuk sini. Jadi kita cari sendiri sih. tapi ada dikasih saran. Iya dikasih saran karena kan kita nggak tahu daerah sana ya. Jadi kakak LO-nya itu kayak ngeinformasiin di grup ada yang belum dapat kos nggak. Kalau belum ini ada saya nomor bapak kosnya yang dekat sama kampus. Jadi kita disaran di sana karena mereka mikir juga ini kan kita orang pendatang nggak mungkin nggak dikasih tempat yang layak tuh yang bagus. Jadi mereka saranin tempat yang bagus. Pak, waktu nyari rumah itu kakak ada merasa kesulitan nggak mencari kos-kosannya? Untuk mencari awalnya itu saya merasa kesulitan karena Jauh ya? iya, terus kakaknya bilang gini, udah bisa ya dicari kosnya dari sekarang, takutnya penuh karena kan ada mahasiswa baru juga di sana ya kan, mahasiswa lokalnya. Jadi saya cari tahu tuh tanya-tanya di grup WhatsApp, terus cari tahu di sosial media yang lain gitu. Kebetulan pas saya tanya di grup, terus ada ini teman saya, dia belum punya kos, jadi dia ngajak bareng, jadi kami nyari kosnya bareng gitu. Oh, enak lah ya, udah ada temennya. Iya, karena kan ini kita pertukaran dari seluruh Indonesia ya gitu kan. Jadi kalau kita nggak berbaur gitu kan susah dapat teman. Jadi kita harus kayak SKSD lah, itu bisa dibilang kan, harus sok kenal gitu biar dapat teman. Iya, tapi alhamdulillah dapet lah ya. Iya, alhamdulillah dapat kali itu saya temennya. Jadi berarti kakak sekos itu berduaan. Iya, saya sekos berdua sama teman. Berarti dari sinilah ya ininya konfirmasi kosnya, baru sampai sana langsung masuk gitu. Iya, karena takutnya kalau nggak dari awal gitu kita cari kos, pas kita udah sampai di Bali kita nggak tahu iya mau kemana nih. Soalnya kan pihak kampusnya itu jemput kita dari bandara terus diantar ke kos masing-masing. Kalau kita nggak punya kos nanti terlantar kan. Kemana ya? Ya, Pusing juga ya. Iya, makanya jadi dicari dari awal gitu. Oh, berarti sampai ke Bali langsung punya kos ya Kak? Iya, alhamdulillah punya.
Kalau tanggapan orang tua kakak, tanggapan kakak bertemu dengan orang berbagai suku di sana di kampusnya tuh gimana kak? Kan ada beda-beda tuh, jauh dari beberapa dari seluruh Indonesia ya, pasti banyak ya sukunya bermacam-macam tuh. Gimana kak tanggapan kakak? Tanggapannya itu kayak seneng bisa jumpa banyak teman dari yang berbagai daerah, sukunya banyak gitu. Jadi kita bisa tahu suku orang lain, bisa belajar bahasanya, saling tukar cerita daerahnya gitu. Seru sih banget ya. Iya, apalagi orangnya ramah-ramah semua, jadi seru banget, bisa banyak kenal ya. Iya. Jadi iri deh. Nanti kakak cobalah Ya, insya Allah ya, Iya. doain bisa sama kayak Kak Ana ya, bisa ya, ke Bali. ya. Kalau ini kak, pembelajaran di kampusnya tuh gimana? Sama nggak sama yang di Unimal atau ada berbeda gitu? Kalau masalah perkuliahannya itu menurut saya pada umumnya sama aja sih, setiap kampus gitu kan. Iya. Kuliah ya sama sih kayak yang di Unimal kayak gitu, kita ngisi KRS terus ada jadwalnya gitu, masuk pagi gitu, sama aja sih. Tapi kebetulan pas angkatan saya itu kuliahnya itu khusus anak PMM, karena ada saya cerita sama teman lain gitu, saya tanyakan sharing-sharing, mereka itu masuk di kelas lokal sama mahasiswa di sana. Iya, campur, tapi pas saya itu khusus mahasiswa PMM, jadi seru gitu, yang mana kita bisa cerita gitu kan. Sama-sama bukan orang sana ya. Oh berarti nih kakak masuknya tuh khusus anak PMM aja? Iya, di kelasnya khusus PMM. Jadi nggak gabung sama anak Bali-Bali itu? Enggak. Tapi pas saya tanya yang sebelumnya itu gabung. Nggak tahu kenapa pas angkatan saya itu pihak pengurus PMM-nya itu kelasnya dikhususin. Oh berarti khusus PMM? Iya, khusus anak PMM aja. Tapi seru lah ya kan kak, kayak gitu. Jadi kita nggak malu, sama-sama baru kenal ya. Iya. Katanya tuh kalau di PMM ada modul Nusantara ya? Iya, kegiatan modul Nusantara. Itu gimana kak? Coba dong ceritain. Memang kan pertukaran mahasiswa ini itu belajar tentang suku daerah, adat istiadat yang ada di sana ya. Jadi selain kita kuliah itu kita ada kegiatan modul Nusantara, yaitu menjelajahi adat di sana. Jadi modul Nusantaranya itu dilaksanakan pas weekend, pas libur kampus, itu Sabtu atau Minggu. Itu Sabtu Minggu atau sehari aja? Satu hari, maksudnya antara Sabtu atau Minggu? Iya, biar ada waktu istirahat kan. Misalnya kalau modul Nusantaranya di hari Sabtu, jadi Minggunya kita bisa istirahat gitu. Oh iya. Berarti setiap hari Sabtu atau Minggu itu kakak sama teman-teman PMM-nya pergi modul Nusantara ya? Iya, modul Nusantara itu kami ada dibagi beberapa kelompok kan. Kami kemarin itu yang di Undiksa ada sekitaran 300 orang. Jadi kami dibagi sekitaran 8 kelompok kayaknya hari itu. Yang mana satu kelompok itu sekitaran 21 atau sampai 25 orang sekelompok. Nah, jadi kita itu kegiatan modul Nusantara, Sabtunya pergi kayak mengunjungi adat istiadat yang sana. Kayak orang itu kan punya istilah itu pura ya, tempat sembahyang. Jadi kita itu pergi ke sana gitu. Misalnya Sabtu ini kita modul Nusantaranya menjelajahi pura, besoknya tentang yang lain gitu. Pokoknya memang udah direncanakan, udah direncanakan lah, direncanakan pokoknya dari awal sampai akhir nanti kita mau kemana aja. Jadi itu kan pergi modul kan kak. Pergi modul Nusantara itu tadi kata kakak dibagi per kelompok ya. Berarti itu satu kelompoknya atau semua yang pergi gitu? Nah, untuk perginya itu kita beda-beda. Kelompok lain misalnya di hari Sabtu mau di jam berapa, terus mau kemana, beda. Nggak sekalian. Misalnya hari ini kelompok saya ini ke pura, kelompok teman saya itu menjelajahi museum gitu, beda-beda sesuai keinginan kelompok gitu. Maksudnya kayak kita penasaran nih di Bali tuh hitnya ini, kita harus kunjungi itu gitu. Iya. Berarti per kelompok ya kak? Iya, per kelompok. Selama kakak di sana tuh ada kemana aja sih modulnya? Yang paling kalau yang paling mengesankan aja ya, beberapa gitu. Kalau dibilang yang paling mengesankan, saya sih semuanya senang mengesankan gitu, karena
saya pertama kali bisa ke sana terus menjelajahi gitu kan. Hari itu saya pergi ke ini sih yang hits di sana itu Pura Tanah Lot, yang mana puranya itu kayak berada di laut, terus kayak dari pantainya itu ke dalam sekitaran berapa meter ya? 100 atau lebih gitu puranya. Di dalam laut. Iya, misalnya di laut kan ada pantainya, terus agak ke tengah sedikit puranya, yang mana nanti kalau pas airnya naik jadi puranya nggak bisa kita datangin karena udah saya tuh kayak tenggelam ya, nggak tenggelam sih kan udah tinggi gitu kan, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi itu sih terkesan. Terus di sana itu ada yang namanya ini ular suci. Gimana tuh Kak? Konon katanya itu kayak seorang apa ya, kayak seorang raja atau apa gitu, dewi gitu, yang dia itu penjaga puranya. Oh, ada dewi penjaganya. Iya, tapi di apa ya, diistilahkan gitu ke dalam ular tadi, namanya ular suci. Dulu banyak katanya ular itu muncul di sana, tapi sekarang itu yang sering muncul cuma 2. Yang mana kalau kita jumpa ular sucinya, Ular tuh Kak ya? iya ular, kita jumpa sama ular sucinya, kayak pas kita pegang kita tuh kayak ini apa, kita ungkapkan keinginan kita itu insya Allah terwujud katanya ya, kata orang sana. Iya. Kata orang Kepercayaan itu, orang iya, sana. kepercayaan orang itu gitu. Ularnya nggak gede, kecil. Pas Kakak datang, Kakak ada ketemu ularnya nggak tuh? Kebetulan saya pas hari itu nggak ketemu ularnya karena ngantri kan, nggak cuman kelompok kami aja yang kesana, banyak wisatawan yang lain kesana gitu. Jadi pas saya mau nengok ular sucinya, kelompok saya itu udah mau kumpul, mau makan siang gitu. Cuman saya dengar ceritanya, terus diceritain sama teman, dikasih nampak fotonya ularnya. Selain itu kemana lagi Kak? Ini saya ke Pura Ulundanu, yang mana Pura Ulundanu ini merupakan sebuah ikonik dari uang 50.000. Gimana tuh Kak? Kan ada uang 50.000 tuh, ada gambarnya. Nah, pura itu masuk ke dalam gambar uang 50.000 itu. Kakak ingat nggak? Ini uang 50.000. Ya, 50.000 lama itu kan ada itu, kalau uang ini gambarnya kayak gambar seorang bapak gitu. Iya. Terus ada gambar ini pura punya orang itu. Rumah itu? Iya, gambar rumah tempat orang pura itu. Nah, itu pura namanya. Iya, tempat sembahyang itu namanya pura. Jadi itu masuk ke dalam uang ikonik 50.000, ada di dalam uang 50.000. Nanti Kakak lihat lah. Jadi Kakak udah kesana nih? Iya, alhamdulillah udah kesana. Jadi kayak awalnya saya nggak tahu gitu kan, maksudnya kalau megang duit ya udah pegang aja gitu, nggak perhatiin gambarnya kali. Cuman kata teman saya, ini tuh merupakan ini loh katanya ikonik dari uang 50.000, udah bilang gitu. Terus saya searching nih kan, terus pas saya lihat, wah iya ternyata gitu. Jadi saya merasa bangga lah bisa ke sana ya kan, bisa Masya Allah, keren banget melihat nih. langsung gitu. Iya. Apa? Selesaikan terus.